Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang ilmu sosial budaya dasar yang disusun oleh saya sendiri Fani Rahmawati, kemudian rekan saya Hasnanur Alifah. Baiklah, dalam bab ini saya mempertimbangkan konsep promosi kesehatan, pengurangan risiko, dan pencegahan penyakit dan gangguan dari perspektif budaya. Di negara-negara yang lebih maju, kesehatan masyarakat telah meningkat pula sepanjang abad terakhir, dan banyak dari perbaikan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kondisi kehidupan daripada inovasi biomedis. Lalu bagaimana akses ke layanan kesehatan masyarakat itu sendiri? Apakah baik atau apakah sama? Yang sering ditemukan di sini adalah masyarakat yang menempati strata sosial ekonomi yang lebih rendah memiliki lebih sedikit paparan dan karena itu lebih sedikit peluang untuk mendapatkan manfaat dari inisiatif promosi kesehatan. Selama abad terakhir, penyebab utama kematian di negara-negara yang lebih maju telah berubah secara dramatis. Meskipun pada tahun 1900-an pneumonia atau influenza, TBC dan diare adalah penyebab kematian yang paling umum, saat ini penyakit jantung dan sistem kardiovaskular dan kanker adalah penyebab paling umum. Penurunan penyakit menular sebagai penyebab kematian ini telah berjalan seiring dengan perpanjangan harapan hidup rata-rata dari antara 40 dan 50 tahun pada 1900 menjadi lebih dari 70 tahun pada akhir 1980-an. Untuk spesies yang telah berevolusi selama ribuan tahun, penerbangan ke umur panjang ini luar biasa dramatis dan kesaksian akan potensi kebaikan dari kehidupan modern. Namun, apa yang menyebabkan perubahan dramatis ini? Perubahan-perubahan ini diantaranya tingkat inovasi dalam teknologi biomedis meningkat secara eksponensial selama 100 tahun terakhir. Dari penemuan penisilin, kebetulan Alexander Fleming pada tahun 1929 sampai sekarang, setiap hari melangkah melalui landscape genetika manusia dengan proyek genom manusia yang luar biasa, memberi kita peta lengkap dari susunan genetik Homo sapiens. Apa yang dulunya sakral, sekarang adalah sains. Kita memang beruntung hidup dalam usia seperti itu, di mana mungkin tantangan terbesar kita adalah untuk mengimbangi dan terus membiayai bioteknologi yang maju cepat. Oleh karena itu, mungkin hanya akal sehat untuk membuat hubungan antara peningkatan yang luar biasa dalam harapan hidup di satu sisi dan peningkatan luar biasa dalam kecanggihan bioteknologi di sisi lain. Berapa banyak praktik terkait kesehatan yang Anda lakukan? Praktik kesehatan dapat dilakukan. Yang pertama, tidur 7-8 jam setiap hari. Yang kedua, makan sarapan hampir setiap hari. Yang ketiga, saat ini berada atau dekat berat badan yang telah ditentukan dan tinggi yang telah ditentukan. Yang keempat, jangan pernah merokok. Yang kelima, tidak pernah atau jarang makan di antara waktu makan. Tujuan dari praktik kesehatan ini yang pertama adalah untuk menjaga imun tubuh sebagai pencegahan terhadap penyakit. Yang kedua adalah untuk stamina dan energi yang semakin meningkat. Yang ketiga, untuk meningkatkan mood menjadi lebih positif. Proses pengambilan keputusan dalam budaya apapun akan memengaruhi di mana titik-titik intervensi itu yang dapat memiliki pengaruh terbesar. Seringkali pengaruh terbesar akan melalui pemimpin yang diakui. Banyak budaya memberi sanksi sosial pada tipe orang tertentu untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu. Di Irlandia, keluarga kelas menengah yang kaya dapat mengiklankan gadis au pair untuk membantu pekerjaan rumah dan merawat anak-anak, dengan imbalan tempat tidur dan makan, dan kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Namun, beriklan untuk au pair boy
tentu saja bukan hal yang dilakukan. Di Irlandia, gadis-gadis asing, tetapi bukan lelaki asing, secara sosial dikenai sanksi untuk tugas ini. Faktor risiko depresi. Faktor risiko depresi sendiri merupakan bagian dari promosi kesehatan lintas budaya. Oleh karenanya, kemungkinan bahwa budaya dan kesehatan mental sendiri yang berbeda mendorong kognisi yang berbeda tentang diri dan bahwa beberapa budaya dapat mempengaruhi anggotanya untuk gangguan tertentu, seperti depresi. Komite Pencegahan Gangguan Mental Ulasan Literatur menyarankan 5 faktor risiko berikut untuk pengembangan depresi. Di antaranya yang pertama adalah memiliki orang tua atau kerabat dekat biologis lainnya dengan gangguan mood. Bahwa disarankan, risiko mengembangkan depresi menjadi lebih besar semakin besar proporsi gen yang dibagi dengan individu yang mengalami gangguan mood. Yang kedua, memiliki stresor yang parah. Contohnya adalah stresor tersebut termasuk kehilangan, perceraian, pemisahan perkawinan, pengangguran, ketidakpuasan kerja, gangguan fisik kronis, pengalaman traumatis, ataupun gangguan belajar. Selanjutnya, memiliki harga diri yang rendah, perasaan rendah diri, dan rasa tidak berdaya dan keputusasaan. Yang keempat adalah menjadi wanita. Sudah pasti bahwa depresi lebih sering didiagnosis pada wanita daripada pria. Wanita remaja mungkin sangat berisiko karena akumulasi stresor pada saat transisi. Dengan demikian, jika melalui masa pubertas, perubahan dari sekolah dasar ke sekolah menengah, dan pertikaian keluarga, atau perpisahan terjadi bersama-sama, perempuan mungkin sangat berisiko mengalami depresi. Lalu yang terakhir, yang kelima, hidup dalam kemiskinan. Studi epidemiologis telah mengidentifikasi kemiskinan sebagai faktor risiko penting untuk perkembangan depresi. Hal ini mungkin terkait dengan faktor-faktor risiko lain seperti lebih sering mengalami stresor, memiliki harga diri yang rendah, kemandirian yang buruk, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami tentang mempromosikan kesehatan lintas budaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.